Veelvuldig gezocht hier aan de zijkant in de opbouw. Timnas Indonesia masih harus melakoni 6 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk 2 pertandingan penting di kandang pada November mendatang. 2 laga tersebut akan mempertemukan skuad Garuda dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di klasemen sementara, Indonesia kini berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Posisi ini membuat laga melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November menjadi krusial bagi tim besutan Shin Tae-yong. Kekalahan akan mempersulit Indonesia memenuhi target finish di 4 besar, apalagi Jepang dan Arab Saudi adalah 2 tim kuat dengan performa stabil di zona Asia. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan pentingnya meraih poin di 4 laga kandang yang tersisa. Arya menyebut, dari 6 pertandingan yang masih ada, 2 laga tandang Indonesia justru akan melawan lawan berat, yaitu Jepang dan Australia. 4 kali main di kandang harus dapat poin, ujarnya, menegaskan target agar Indonesia memaksimalkan keuntungan bermain di rumah. Sementara itu, 2 laga kandang lainnya akan mempertemukan Indonesia dengan Bahrain dan Cina. Namun, masih ada perdebatan soal laga kontra Bahrain, karena tim tamu meminta pertandingan digelar di tempat netral. Hingga kini, AFC belum memberikan keputusan terkait permintaan tersebut. Dengan jadwal yang menantang, perjuangan Indonesia di kualifikasi ini akan semakin berat. Namun, Shin Tae-yong dan tim optimis bisa meraih poin maksimal di laga kandang dan menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya pesan khusus bagi anak asuhnya jelang 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menekankan pentingnya fokus pada performa tanpa merasa terbebani, meskipun Garuda masih berada di peringkat kelima grup C. Indonesia akan menghadapi 2 tim tangguh di kandang sendiri bulan depan. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, setara dengan Cina di dasar klasemen. Namun, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari posisi kedua yang diisi Australia, sehingga peluang untuk terus maju masih terbuka. Shin Tae-yong menyadari bahwa mengejar posisi puncak klasemen adalah tugas berat. Meski demikian, dia ingin para pemain menikmati setiap pertandingan tanpa tekanan berlebihan. Saya ingin tim menikmati setiap pertandingan tanpa terlalu terbebani dan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NET. Shin juga menyoroti pengalaman yang masih terbatas di antara para pemainnya, serta kurangnya jam terbang di klub. Namun, ia optimis bahwa dengan perjuangan konsisten, rasa percaya diri tim akan meningkat dan berimbas pada performa yang semakin baik. Juara dan runner-up dari grup A hingga grup C akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat, dan peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal grup C. Saat ini, mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard.
Keduanya pernah bertemu pada laga persahabatan antara Korea Selatan dan Maroko di Tissot Arena pada 2017, saat Shin melatih Korea Selatan dan Renard memimpin Maroko. Kala itu, Korea Selatan kalah dengan skor 1-3, meski diperkuat bintang seperti Son Heung-min. Kali ini, Shin Tae-yong berharap dapat memperbaiki catatan tersebut sekaligus meraih kemenangan berharga bagi timnas Indonesia di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar baik datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis. Menurutnya, timnas Indonesia bisa lolos ke babak playoff jika berhasil mencapai posisi 3 atau 4 di grup C. Saya yakin sekali bahwa kami bisa mencapai target untuk ke ronde 4, ungkap Shin Tae-yong setibanya di Jakarta. Jika Jordi Amat siap bermain kembali, kemungkinan besar kita bisa melihatnya tampil dalam laga berikutnya, termasuk saat menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Kehadiran Jordi tentu akan menjadi tambahan kekuatan penting di lini pertahanan timnas Indonesia, yang kini semakin dipersiapkan untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Timnas Indonesia sendiri tengah berfokus memaksimalkan setiap peluang, agar impian berlaga di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Semangat optimis Shin Tae-yong dan pulihnya pemain-pemain kunci seperti Jordi Amat diharapkan dapat memperkuat langkah skuad Garuda untuk terus maju di kompetisi internasional ini. PSSI masih menunggu kembalinya Shin Tae-yong dari Korea Selatan untuk menggelar persiapan menuju 2 laga penting timnas Indonesia di Jakarta pada bulan November mendatang. Setelah melakoni 2 partai tandang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, Shin kembali ke negaranya untuk beristirahat sejenak. Saya belum tahu persis kapan datangnya, tapi secepatnya karena akan ada persiapan timnas Indonesia melawan Jepang, kata Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, kepada awak media. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung pada 15 November mendatang, diikuti oleh pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang saat ini tengah dalam proses persiapan untuk menghelat partai tersebut. Terkait komposisi pemain untuk 2 laga ini, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Shin Tae-yong. PSSI sendiri belum menerima laporan dari pelatih asal Korea Selatan itu mengenai daftar pemain yang akan dipanggil. Kami masih menunggu Shin Tae-yong, termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan yang pasti kan pada saat itu sedang FIFA Matchday. Jadi kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, jelas Yunus. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama setelah hasil kurang memuaskan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Dukungan dari masyarakat dan pendukung sangat penting dalam momen ini, terutama dengan adanya dukungan dari ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir untuk mendukung Shin Tae-yong. Dengan semangat juang yang tinggi, Garuda Merah Putih diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di 2 pertandingan tersebut. Selain itu, PSSI dan Kemenpora juga saat ini sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang pada bulan November. Meski begitu, kehadiran Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan untuk timnas Indonesia, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong setelah kembali dari Korea Selatan. Arab Saudi secara resmi mengakhiri kontrak dengan pelatih Roberto Mancini di tengah perjuangan mereka di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya sepakat berpisah usai serangkaian hasil yang mengecewakan di laga-laga sebelumnya. Mancini, yang memimpin timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023, mengalami kesulitan membawa tim ke performa terbaik. Di bawah asuhannya, Saudi tersingkir dari Piala Asia awal tahun ini di babak 16 besar setelah kalah melalui adu penalti dari Korea Selatan.